Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Fadilah dengan NIM 21050944037. Pada video ini, saya akan membahas mengenai routing dinamis OSPF pada GNS3 dan juga VirtualBox. Nah, dan juga saya akan melakukan praktikumnya. Namun sebelum praktikum, apa sih OSPF itu? OSPF atau kepanjangan dari Open Shortest Path First merupakan sebuah protokol routing otomatis dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Nah, di sini disebutkan bahwa dynamic routing atau routing dinamis. Routing dinamis sendiri berarti routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan peraturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan praktikumnya. Yang pertama, buka pada GNS3-nya. Nah, untuk rangkaian praktikumnya sendiri yaitu seperti pada rangkaian sebelumnya, pada praktikum routing statik, di mana kita membutuhkan 3 router dan juga 3 PC. Untuk yang pertama, kita akan disambungkan dulu router 1 menuju router 2 dengan Ethernet 0 dan Ethernet 0. Lalu router 1 ke router 3, Ethernet 1 ke Ethernet 0. Lalu router 2 ke router 3 menggunakan Ethernet 1 dan Ethernet 1. Lalu kita sambungkan juga antara router dan PC yang ada. Yang pertama dari router 1 ke PC 1 menggunakan Ethernet 4 menuju Ethernet 0, lalu router 2 ke PC 2 yaitu Ethernet 4 ke Ethernet 0, dan juga untuk router 3 ke PC 3 yaitu Ethernet 4 ke Ethernet 0. Nah, untuk network sendiri yaitu untuk jalur dari sini antara router 1 dan router 2 yaitu 12.12.12.0/4. Untuk router 2 antara router 2 dan router 3 yaitu 23.23.3.0/24, dan antara router 1 dan router 3 yaitu 13.13.13.0/24. Lalu untuk router 1 ke PC 1 yaitu 192.168.1.0, untuk router 2 ke PC 2 yaitu 192.168.2.0/24, lalu untuk router 3 ke PC 3 sendiri yaitu 192.168.3.0/24. Selanjutnya kalian di running menggunakan tombol running hijau ini. Lalu nanti akan muncul untuk PC 1, PC 2, PC 3 dan juga ini routernya. Yang pertama kita akan ke PC 1 terlebih dahulu. Nah, di PC 1 nanti kita masuk ke Winbox. Lalu untuk konektornya klik yang MAC address-nya, lalu connect. Ini langkah-langkahnya sama seperti kemarin, dan juga input address-nya di setiap PC atau routernya itu juga sama. Yang pertama ini untuk pertama kita ganti identity-nya dulu menjadi router 1 seperti ini, PC 1 router 1. Lalu selanjutnya kita tambahkan IP di IP, lalu di address. Nah, ini sama kayak kemarin, caranya diklik tambah, lalu tulis address-nya, lalu pilih ethernya, apply dan OK. Ini sudah saya masukkan 12.12.12.1/24, 13.13.13.1/24, dan juga 19.68.11/24, dan juga ini ethernya, dimana ini 12.12.12 ini untuk menghubungkan antara router 1 dan router 2, lalu 13.13 ini router 1 dan router 3, dan 19.68 ini antara router 1 dan PC 1. Selanjutnya jangan lupa juga untuk melakukan setting IP pada local area connection statusnya.
Ini IP address-nya kita menggunakan 192.168.1.2 dengan subnet masnya 255.255.250 dan juga default gateway-nya 192.168.1.1. Kita oke, kita close. Lalu kita coba ping apakah PC ke router sudah tersambung dengan ping 192.168.1.1. Nah, jika sudah tampil reply berarti sudah tersambung. Selanjutnya kita akan ke PC2. Caranya sama seperti saat tadi, kita ganti identity-nya menjadi R2. Setelah itu kita masuk ke IP, ke address, lalu kita tambahkan 12.12.12 ini menyambungkan antara router 2 ke router 1, 23.23, router 2 ke router 2 ke router 3, dan juga 192.168.2.1 ini antara router 2 ke PC 2. Jangan lupa juga untuk mengganti IP di local area connection-nya menjadi 192.168.2.2 dengan subnet masknya 255.255.2.50 dan default gateway-nya 192.168.2.1. Lalu ini juga akan kita coba ping 192.168.2.1. Nah, jika sudah muncul reply berarti juga antar PC dan router sudah terkoneksi. Lalu selanjutnya ke PC3. Sama, kita ganti ke R3, lalu kita add address-nya, IP address-nya 13.13.13.3, ini antara router 3 ke router 1, lalu 23.23.23, ini antara router 3 ke router 2, dan 192.168.3.1 ini antara router 1 ke router 3 ke PC3. Lalu untuk local areanya IP address-nya kita menggunakan 192.168.3.2 dengan subnet masknya 255.255.2.50 dan juga default gateway-nya 192.168.3.1. Lalu kita close, kita coba ping 192.168.3.1. Nah, ini juga sudah muncul reply, berarti antara PC dan juga PC3 dan router 3 sudah tersambung. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi OSPF-nya. Untuk ini kita close, kita menuju routing, lalu ke OSPF. Lalu kita yang pertama akan menyeting instance-nya. Dimana instance ini kita akan memakai default, tapi kita klik, kita rubah, kita ganti di redistribute connect route ini kita ganti ke as type 1. Kita apply, oke. Lalu kita akan memperkenalkan networknya atau memperkenalkan network karena ini PC 1 atau router 1, maka kita akan memperkenalkan network ke router 2 dan juga router 3-nya. Kita add 12 untuk router 2-nya 12.0/24, kita apply, oke. Lalu kita tambah lagi ke router 3 yaitu 13.0/24, apply, oke. Lalu kita lanjut ke PC2 dengan cara yang sama yaitu routing OSPF, kita instance ini kita ganti ke as type 1, apply, oke. Lalu networknya kita kenalkan yang pertama ke router satunya yaitu 12.12.12.0/24, apply, oke. Lalu yang kedua ke router 3 yaitu 23.23.23.0/24, apply, oke. Lalu yang ke router 3-nya kita ke routing OSPF, instance
lalu yes as type 1 play. Oke. Lalu kita ke network. Lalu kita kenalkan yang pertama ke router satunya, yaitu 13.13.13.0/24. Kita play. Oke. Lalu yang kedua ke router 2-nya, yaitu 23.23.23.0/24. Kita play, lalu kita oke. Nah, untuk melihatnya apakah ini sudah masuk ke tabel routingnya, kita membuka di IP lalu di routes. Nah, apabila udah ada DAO ini berarti sudah terkoneksikan. Yang pertama ini, apabila ingin menuju ke 192.168.2 maka melalui jalur 12.12.12.2. Apabila ingin ke 192.168.3 maka melalui jalur 13.13.13.3. Lalu apabila mau ke jalur 2323 ke jalur ini, maka bisa melalui 12.12.12.2 atau juga 13.13.13.3. Lalu divisi 2 juga seperti itu. Kita lihat routes. Nah, seperti ini. Apabila mau ke 13.13.13 maka bisa melalui 12.12.12 1 dan juga 23.23.23.3. Atau juga apabila ingin ke 192.168.1 maka melalui 12.12.12.1 dan 192.168.3 maka melalui 23.23.23.3. Lalu selanjutnya yang di PC3, kita masuk ke IP routes. Lalu ini apabila kita mau ke network 12.12.12.0 maka bisa melalui 13.12.12.1 dan juga atau melalui 23.23.23.2. Apabila ingin ke 192.168.1 maka bisa melalui 13.13.13.1 atau juga apabila ingin ke 192.168.2.0 maka bisa melalui 23.23.23.2. Nah, setelah itu kita kembali ke PC1 terlebih dahulu. Jika dilihat nih di interface, ini Ethernet 12345 itu nyala semua. Padahal kita hanya menggunakan di Ethernet 1, Ethernet 2 dan juga Ethernet 5. Kita akan menonaktifkan terlebih dahulu Ethernet 3 dan Ethernet 4. Kita ke new terminal. Sebelumnya kita akan mencoba ping dari PC1 ke PC2 dan PC3. Ping 192.168.2.2. Nah, sudah terdapat replay, berarti antara PC1 dan juga PC2 sudah tersambung. Kita coba di PC3. Nah, di PC3 juga sudah terhubung. Lalu kita coba melakukan tracer dari PC1 ke PC2. Dari PC1 menuju PC2, yang pertama dari PC1 melalui network 12.12.12.2 dan baru sampai di PC2. Lalu kita coba tracer PC3. Dari PC1 menuju ke network 13.13.13.3 dan sampai di PC3. Ini merupakan pemilihan jalur tercepat. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memutus dari router 1 ke router 3 seperti pada perintah di sini. Coba putus kabel jaringan antara router 1 dan router 3 dan lakukan tracer. Nah,
sebelum melakukan itu, kita lihat di interface dulu. Di interface ini kan sebenarnya kita hanya menggunakan Ethernet 1, Ethernet 2, dan Ethernet 5. Tapi Ethernet 3 dan Ethernet 4-nya juga ikut aktif. Oleh karena itu, kita akan menonaktifkan terlebih dahulu Ethernet 3 dan Ethernet 4-nya. Kita menuju ke new terminal. Nah, di sini kita ketikkan ini. Interface Ethernet set disable running check no number 012345. Kita enter, lalu kita kembali ke interface. Nah, otomatis Ethernet 3 dan 4-nya sudah ternonaktifkan. Lalu kita juga lakukan hal tersebut di PC2, maksud saya router 2. Nah, ini masih aktif semua. Lalu kita ke new terminal, lalu kita tuliskan perintah interface Ethernet set disable running check no number 01234. Kita enter dan sudah nonaktif juga. Lalu yang terakhir di router 3, ini masih aktif semua. Lalu kita menuju new terminal, kita ketikkan perintahnya, kita enter dan sudah ternonaktifkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan memutus jaringan router 1 menuju router 3, dan ini kita putus, kita delete, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini di Ethernetnya sudah ternonaktifkan karena diputus. Lalu kita akan coba lihat di tabel routingnya. Nah, ini apabila kita ingin ke PC3 karena 13-13 ditutup, maksudnya diputuskan, maka ini dilewatkan ke 12-12-12-2. Coba kita ping terlebih dahulu ke PC3. Ping 192.168.3.2. Kita enter. Nah, ini tetap tersambungkan, tapi jika kita research 192.168.3.2, maka jalurnya akan berbeda dari yang pertama kita melakukan research. Ini apabila waktu yang pertama, waktu sebelum diputus networknya, dia melalui 13-13-13-3 dan langsung nyampe ke PC3 nya. Tapi kalau ini kita dari router 1 ke 12-12-12, berarti ini kita kita naik ke sini dulu, lalu ke 23-23 ini baru nyampe di PC3 nya. Nah, 12-12 ke 23-3 192.168.3.2 seperti itu. Lalu kita akan coba untuk menyambungkannya lagi, Ethernet 1 ke Ethernet 0. Ini kita akan tunggu beberapa saat terlebih dahulu ya. Nah, untuk interface-nya ini sudah nyala Ethernet 2-nya. Lalu kita lihat di sini. Ini belum terupdate, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah terupdate. Ini apabila ke 192.683 melalui 13-13-13-3 lagi, lalu langsung jalur bawah lagi, jalur tercepatnya. Ini tuh. Lalu coba kita ping ya. Ping 192.168.3.2. Enter. Nah, tersambung. Lalu coba kita research. Nah, ini seperti yang kita ping di awal, dari router 1 menuju network 13-13-13-3,
dan langsung ke 1.632 kembali melalui jalur tercepat Android 1 ke PC putranya. Sekian praktikum mengenai routing dinamis OSPF dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.